Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya berdoa buat teman-teman semuanya. Saya doakan selalu ya, semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya. Yang lagi banyak utang, insya Allah saya doakan lunas. Insya Allah teman-teman semuanya. Yang penting terus berdoa ya, yakin. Kemudian kita nggak putus asa, sabar. Insya Allah pasti dikasih jalan kok sama Allah. Cuma sabar ya, terus ibadah, terus perbaiki diri, terus banyak bertobat, perbaiki tobat, terus melatih keyakinan bahwa Allah itu pasti mengabulkan apa yang menjadi hajat kita. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya, di kondisi apapun jangan lupa bersyukur. Syukur itu salah satu cara untuk kita menjadi orang berlimpah. Nah, sambil nonton video ini jangan lupa tuh, selalu saya ingatkan, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Tuliskan saja yang menjadi hajat Anda, impian Anda tuliskan. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah utangku lunas dan lain sebagainya. Nah baik teman-teman semuanya, hari ini ada yang tanya ke saya tuh ini ya, tentang karena putus asanya dia hutang yang nggak lunas sampai dia bertanya itu, hutang saya banyak Pak Ustadz, apakah nanti hutang saya ini bisa lunas sementara penghasilan saya itu kalau dipikir secara logika itu nggak bisa melunasin hutang. Saya sudah berusaha melakukan ikhtiar langit, ikhtiar dunia, semua saya kerjakan, tahajud seperti yang diarahkan guru-guru, para ustadz, para kiai itu saya kerjakan, sholawat, tahajud, tapi saya merasa kok hati saya ini nggak yakin bahwa hutang saya ini bisa lunas, karena hutangnya ini miliaran. Ada yang bertanya ke saya, hutangnya miliaran, dan kalau dipikir secara logika memang hutang miliaran itu ya memang sulit. Kalau kita pikir secara logika manusia ya, logika kita sulit. Beliau ini ya saya ceritakan sedikit lah yang tanya ke saya ini. Beliau tuh dulu punya usaha besar, bahkan punya karyawan tuh ya sampai hampir 500-an. Tapi karena dampak Covid akhirnya beliau tuh bangkrut dan meninggalkan hutang dengan jumlah hutang itu miliaran. Kira-kira hampir tembus 10 miliar gitu. Nah, akhirnya beliau itu bangkrut ya, segala macam lah prosesnya, mau diadukan segala macam. Intinya dia tuh cerita ke saya begitu. Dan pada akhirnya dia bertanya, apakah hutang saya dengan segini banyak ini bisa lunas Pak Ustadz, sementara sekarang saya nggak ada usaha, kerja saya ya penghasilan hanya cukup untuk makan. Ya pertanyaannya begitu. Tapi gini teman-teman ya, mudah-mudahan yang bertanya ke saya nonton video ini ya, intinya dia punya hutang itu miliaran dan dia merasa apakah hutang saya yang banyak begini itu bisa lunas. Dia nggak pede, nggak percaya diri, dan nggak yakin. Saya tetap katakan, selalu katakan teman-teman, saya dulu juga seperti itu. Apakah hutang saya ini bisa lunas sementara penghasilan saya saat itu ya Allah benar-benar minim gitu. Tapi saya selalu ingat, dan saya dulu kan selalu sering ikut seminar, ikut kelas online juga gitu ya. Padahal saat itu lagi banyak utang, tapi saya terus belajar, membaca buku, mencari motivasi ya, minta bimbingan sama guru saya, kiai saya, dan lain sebagainya. Belajar tentang keyakinan, tentang tauhid, bahwa Allah itu maha kuasa. Dan sebenarnya kan saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya, buat Anda saat ini yang sedang terjerat masalah hutang, dikejar hutang nggak lunas-lunas, bahkan Anda sudah berusaha, saya katakan jangan putus asa. Jangan putus Anda, dan Anda harus benar-benar berjuang. Saya kenapa berani katakan ini, dan kenapa di video-video saya itu saya katakan Anda pasti bisa, hutang Anda pasti lunas. Saya selalu katakan begitu, bahkan di kelas online ya, jamaah-jamaah kelas online di Mahkota yang ikut bergabung itu saya katakan Anda jangan putus asa, pasti bisa, pasti kuat. Allah itu nggak mungkin kasih ujian di luar batas kemampuan kita. Pokoknya harus semangat, harus yakin, terus perbaiki diri, terus perbaiki ibadah, latih terus keyakinannya, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Saya selalu katakan begitu. Kenapa begitu mudahnya saya mengatakan begitu? Karena saya pernah alami seperti itu. Karena saya pernah berada di posisi itu. Ketakutan, kebingungan, nggak percaya diri, nggak yakin, ragu, cemas, khawatir. Saya pernah berada di posisi itu. Dan alhamdulillah di perjalanan saya untuk berjuang menyelesaikan itu semua juga ya penuh liku-liku, kekhawatiran, keraguan tuh sering saya alami gitu. Tapi alhamdulillah semakin saya terus mempelajari, berproses gitu ya, belajar ikut seminar, kelas online seperti yang saya katakan tadi ya, belajar membaca buku dan lain sebagainya itu saya lakukan. Akhirnya saya tuh dapat satu ilmu yang benar-benar menurut saya ini jadi puncak. Dan teman-teman pasti tahu ya bahwa
Yang penting itu keyakinan kita tuh muncul kepada Allah. Yang penting itu kita yakin sama Allah. Makanya saya bilang, tugas kita itu bukan memikirkan keajaiban. Tugas kita itu bukan memikirkan kapan doa terkabul, solusinya seperti apa, waktunya kapan, bukan itu. Tugas kita itu hanya meyakini. Makanya dulu itu ya saya nggak, akhirnya ketika ya keputusasaan saya katakan ya keputusasaan saya dalam riadoh itu karena memang saya cemas, bingung, takut, akhirnya saya itu disibukkan dengan apa ya, banyak belajar, terutama mempelajari tentang ilmu yakin sama Allah. Ilmu yakin ini kan tentang rasa ya, saya sulit jelaskan bahwa yakin itu gimana ya, tapi saya nggak bisa jelaskan yakin itu gimana. Yang jelas yakin itu apa ya, muncul dengan gimana sih, saya bingung jelasinnya, tapi yang saya rasakan tuh bahwa ya kita tugas itu yakin aja ke Allah, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bisa. Jadi itu yang saya lakukan, dan akhirnya ya saya ikutin prosesnya. Saya akhirnya malas mikir tentang keajaiban, malas mikirkan kapan doa terkabul. Ya sudah, yang penting saya sebagai hamba itu melakukan saja, memperbaiki ibadah, bersujud, berdoa, kemudian melepaskan semuanya ke Allah. Dan saat itu ya sudah, saya meyakininya saja, apapun itu tetap saya hadapin. Nah, buat yang bertanya ini, dan khususnya buat Anda semualah yang saat ini sedang terjerat masalah hutang, berapapun jumlah hutang Anda, saya tetap katakan bahwa sebesar apapun masalah Anda, sebesar apapun hutang yang Anda tanggung, Allah itu jauh lebih besar. Allah jauh lebih besar, dan Allah punya banyak cara kok untuk menyelesaikan masalah kita, hutang kita. Kalau kita berpikir secara logika, memang hutang miliaran itu sulit lunas, apalagi penghasilan kita itu seperti yang dikatakan Bapak tadi, pas-pasan gitu ya. Dan hutang itu berapapun jumlahnya, menurut saya sama rasanya ya. Ya sama-sama pusing, sama-sama kebingungan, apalagi nggak bisa bayar. Ya mungkin nominalnya saja yang berbeda, tapi rasanya itu sama gitu. Mau miliaran, mau ratusan juta. Tapi teman-teman harus tahu, harus yakin ya, bahwa Allah itu punya banyak cara untuk menyelesaikan hutang kita. Tinggal bagaimana kita memataskan diri. Makanya saat itu saya itu banyak belajar tentang bagaimana sih melepaskan hutang, menitipkan hutang, memasrahkan hutang, bagaimana saya bisa yakin, supaya sabar, supaya ridho, karena kita nggak bisa protes. Kondisi kita saat ini, yang kita alami saat ini, inilah yang harus kita hadapi, inilah yang harus kita jalani, inilah yang harus kita terima, mau nggak mau, suka nggak suka. Real semua itu karena dosa dan kesalahan kita, yang kita baik yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Nah, caranya bagaimana? Caranya mau nggak mau Anda tuh harus total balik ke Allah, benar-benar harus memperbaiki segalanya, perbaiki hubungan ke Allah, ke manusia, termasuk perbaiki pikiran, hati. Anda mau nggak mau itu harus benar-benar memutar otak, cari cara supaya Anda melakukan ikhtiar dunia untuk jalan Allah itu memberikan pertolongan. Ya termasuk kalau Anda lakukan ikhtiar langit itu juga Anda harus benar-benar pol-polan gitu. Nggak ada cerita kata malas, Anda harus benar-benar berjuang secara total. Terutama berjuang itu dalam memperbaiki ibadah ya kepada Allah. Kalau dihitung persenannya itu 80% ikhtiar langit, 20% itu ikhtiar dunia. Kalau Anda fokusnya pada mengeluh, kemudian Anda kebingungan, kekhawatiran, itu sudah otomatis. Kenapa? Karena dengan orang bermasalah, jangankan yang miliaran, nah hutang misalnya 5 juta atau 1 juta, saat kita nggak punya uang, kita juga pasti cemas, pasti khawatir. Nah, Anda fokusnya jangan ke sana. Fokus Anda itu, ya saran saya, ke Allah dulu. Anda harus cari Allah dulu. Oke, solusi nanti dulu. Tapi saran saya, Anda harus fokus ke Allah, minta ampunan sama Allah, benar-benar minta bimbingan sama Allah dengan segala risiko apapun, Anda harus terima itu. Nggak ada cara lain. Nah, kalau Anda berpikir secara logika, Anda sibuk cari bisnis A, B, C, D, sementara Anda sudah mentok nih, modal nggak ada, orang menjauhin, ditagih sana sini, bahkan mau dilapor polisi. Anda mau ikhtiar dunia seperti apa? Kalau saran saya, itulah salah satu signal kode dari Allah bahwa Anda itu suruh kembali ke Allah. Ente itu dipanggil sama Allah, sini, ente nggak mampu itu lunasin utang, saya yang mampu. Saya yang mampu, kira-kira Allah begitu ya kalau bahasa mudahnya ya. Ya mau nggak mau ente harus datang ke Allah, tobat ke Allah. Selama ini bisa jadi ente tuh saat dikasih segalanya, dikasih perusahaan, dikasih kemewahan dan segala macam, lupa sama Allah tiba-tiba. Ya begitulah cara Allah itu untuk menyadarkan seseorang, dikasih ujian, dibuat susah, dibuat dikejar-kejar utang. Banyak cara Allah itu untuk membuat orang itu sadar. Nah, bisa jadi ente seperti itu. Jadi mau nggak mau,
Dan yang paling penting itu sebenarnya ya nggak ada yang instan, semuanya butuh proses, semuanya butuh perjuangan. Seperti saya katakan tadi, Anda harus berjuang pol-polan, berjuang secara total untuk bisa keluar dari jeratan hutang itu, dan Anda nggak boleh nyerah. Dan saya juga harus katakan bahwa menurut kita itu besar, tapi saya yakin Anda pasti mampu menghadapi. Setiap ujian, setiap masalah yang Allah kasih ke kita, itu artinya Allah sudah memastikan diri kita itu mampu menghadapi itu. Tinggal bagaimana kita merespon masalah itu, kemudian menyikapi masalah itu, bagaimana tinggal tergantung kita. Kalau saya tetap balik ke Allah secara totalitas, dan Anda harus secara dunia juga Anda harus putar otak, cari bisnis ya, bisa jadi ya, cari bisnis, atau ya paling tidak tuh yang paling awal itu ya Anda harus benar-benar itu berjuang memperbaiki hubungan ke Allah, perbaiki ibadah ya, termasuk yang wajib dan yang sunnah, perbanyak istighfar, minta ampun, perbanyak sholawat, dan pokoknya perbanyak ibadah-ibadah. Benar-benar harus berlindung kepada Allah supaya kita dikuatkan. Karena yang wayang kesini kan benar-benar dia rasanya tuh oleng pol lah, udah nggak ngerti lagi. Sampai yang nagih itu bukan 10-an orang, banyak, belum lagi rekan-rekannya, pokoknya intinya begitulah, bahkan mau dilaporkan polisi gitu, ya pastinya oleng. Tapi saya cuma katakan ya bahwa cara Allah tuh banyak kok, banyak banget yang kita itu nggak bisa melogikakannya. Cara Allah itu menolong itu bisa kadang-kadang secara logika, oh iya wajar dia ditolong begini karena dia pintar, karena dia gini. Tapi ada juga hal-hal yang pertolongan Allah itu nggak bisa masuk akal. Contohnya siapa? Contohnya ada juga kisah Nabi Musa, lu gimana gitu, yang di depan itu laut, di belakang dikejar tentara Fir'aun, yang kanan kiri udah nggak ngerti lagi jalannya, akhirnya hanya dengan kuasa Allah dia pukul kantong batu terbelah. Itu kan nggak logika gitu loh, nggak logika. Dan banyak contoh-contohnya, bukan hanya ke Nabi, banyak teman-teman yang kasih testimoni itu di YouTube yang tentang sholawat, mereka dapat keajaiban ya, tentang ngamalin istighfar, perbanyak tahajud tuh mereka mengalami keajaiban pertolongan Allah itu yang benar-benar nggak masuk akal. Nah, bisa jadi Anda seperti itu. Utang 10 miliar, taruh kita katakan 10 miliar itu secara logika sulit lunas, tapi bagi Allah nggak ada yang sulit. Saya katakan tuh tetap balik ke Allah. Tetap balik ke Allah dan tetap perbaikin, yang paling penting itu perbaikin ibadah kita. Taubat, benar-benar taubat ke Allah sambil pelan-pelan berjalan, menata hati, menata pikiran. Target awal itu bagaimana kita bisa menerima masalah itu dulu. Kan kalau ingin dapat pertolongan itu wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Artinya sabar dulu, kita menerima dulu itu kondisinya, masalahnya, kita terima dulu, kita ridho dulu, sabar dulu, baru kita minta tolong Allah dengan cara sholat. Kan banyak ibadah lah, berzikir, bersolawat gitu ya, perbaiki sholat dan ibadah-ibadah lainnya, harus begitu teman-teman. Jadi, dan kita harus pahami bahwa cara Allah itu sangat banyak nolong kita, dan gak ada yang gak mungkin di dunia ini, pasti mungkin dan pasti bisa lah selesai semuanya, selagi kita tetap berjuang, benar-benar yakin ke Allah. Saya yakin itu pasti lunas. Itu menurut saya teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.